Shalom. Halo. Hari ini Pak Afung ada nggak Pak Afung? Bu Novi belum ya? Hadir. Oh itu ya. Pakai baju merah. Pak Afung saya mau kasih ini sertifikatnya Bapak. Sertifikat baptis. Oke, jangan kaget lihat namanya. Namanya siapa itu? Coba lihat. Sulaiman Panjung. Iya, itu sengaja, itu Sulaiman tuh nama baptisnya Bapak ya. Makasih, Pak. Pastor Doni yang mungkin ini kasih nama baptisnya Bapak Sulaiman. Kita dari Raja Salomo, itu Sulaiman bahasa Indonesianya. Raja Salomo itu dia pada awal hidupnya dia kan silakan duduk Pak. Jadi awal hidupnya Pak Sulaiman itu dia Pak Sulaiman. Raja Salomo ya, Raja Salomo itu dia sangat berhikmat kan, dikatakan di firman Tuhan bahwa tidak ada yang seperti dia sebelum dan sesudahnya, nggak ada yang hikmatnya itu segitu seperti si Raja Salomo itu. Kemudian setelah dia menikah dengan istri-istrinya ya yang banyak begitu ya, dia sempat mundur, dia sempat ikut tuh menyembah berhala dan lain-lain, sempat dia melenceng jalannya hidupnya Raja Salomo. Nah tapi pada akhir hidupnya, pada usianya yang lanjut, si Raja Salomo itu kembali lagi kepada Tuhan dan dia menulis kitab hikmat. Kalau kita tahu dengan kitab Ratapan itu dia tulis juga, dan kitab Amsal juga Raja Salomo yang tulis. Jadi kita lihat di akhir hidupnya justru dia semakin berhikmat dan menulis kitab, dia kembali lagi kepada Tuhan. Jadi oleh karena itu nama itu dipilih untuk Bapak ya. Ya bersyukur Bapak bisa bergabung lagi nih. Berapa minggu kan sempat off ya karena kurang sehat ya Bu Novi ya. Iya, udah sehat ya Pak sekarang ya. Ya puji Tuhan. Oke. Nah itu tadi intermezzo aja ya saudara ya. Dan saya mau tanya nih di sini nih ya. Di sini siapa yang buang sampah nggak pernah sembarangan, selalu buang sampah di tempatnya? Ada yang mau angkat tangan nggak? Iya, itu ada yang angkat tangan. Saya juga orangnya agak-agak ini ya, kalau buang sampah harus di tempatnya gitu ya. Nah itu jadi kenapa buang sampah Pak Michael? Berarti yang lain suka buang sampah sembarangan sepertinya ya. Michael buang duit. Oke. Ya, itu semua apa yang kita lakukan dalam hidup ini, maksudnya dalam keseharian hidup kita, itu semuanya terbentuk oleh nilai-nilai yang ada di dalam diri kita. Bener nggak menurut saudara? Bener ya. Kayak salah satu contohnya nih, anak saya beda-beda. Salah satu anak saya yang perempuan ya, saya udah nggak pernah khawatir sama dia masalah pelajaran, karena kalau dikasih tugas sama guru, meskipun harus kumpulnya tuh masih 2 minggu, masih sebulan, langsung dikerjain sama dia, biasanya gitu. Makanya dia paling sama soal akademik, soal pelajaran nggak pernah masalah gitu si Hena gitu ya, si Hena. Dan dia tahu dia harus kerjain dulu baru dia main. Kalau dia belum kerjain dia bakal cari waktu. Dia bisa aja tuh sambil jagain BK gitu ya, sambil ngerjain tugas gitu, nanti sambil itu bisa nyambi gitu. Nah beda sama ada anak yang satu lagi yang laki gitu ya, dimana itu harus tunggu last minute banget sampai lembur, sampai nggak tidur gitu ngerjain, karena ngerjainnya maunya pas besok harus kumpul baru dikerjain malam kayak gitu. Nah itu berarti mungkin si Hena itu dia punya nilai ya, nilai prinsip gitu ya, bahwa ya pokoknya kerjain, dia bilangnya gini, kerjain dulu, habis itu bisa santai, bisa main. Dia mikir begitu, mendingan beres dulu, habis itu aku bisa main, aku bisa ngapa-ngapain. Nah dia punya, itu prinsipnya dia. Kalau prinsipnya yang satu lagi mungkin beda gitu kan ya. Dia tidak punya prinsip yang sama, beda. Nah prinsip kita, atau kalau bahasa Inggrisnya itu values atau nilai, saudara, itu yang membentuk kita, membentuk apa yang kita putuskan dalam hidup kita, apa yang bagaimana kita hidup dan lain-lain gitu ya. Dan nah misalnya apalagi ya, contoh
misalnya, nah ini kan seorang pelajar ya, nah tanggung jawab lingkungan gitu ya. Misalnya ada yang emang ya udah, meskipun orang lain nggak lihat ya buang sampahnya juga di sampah begitu, karena memang sudah prinsipnya, sudah value-nya, nilai yang dipegang sudah begitu, sudah bukan hal yang sulit gitu loh buat dia gitu. Dan tapi ada yang ya kalau misalnya di depan banyak orang ya buang sampah, tapi kalau nggak ada yang lihat buang aja sembarangan. Nah ada yang begitu kan ya, berarti kan mungkin dia punya nilai-nilai yang berbeda begitu ya. Nah dan ya begitu ya saudara ya, jadi semua kita semua mungkin punya nilai atau prinsip atau values ya, bahasa Inggris itu yang berbeda-beda. Dan bulan ini kita masuk di bulan Desember, di mana topiknya adalah advancing kingdom culture. Apa ya advancing? Mengedepankan kultur atau budaya dari kerajaan. Nah, kita tahu bahwa kita ini semua adalah anggota-anggota dari kerajaan Allah. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Amin ya. Kan firman Tuhan berkata bahwa Dia telah memanggil kita dari kegelapan masuk ke dalam terangnya yang ajaib ya, dalam terangnya, dalam kerajaannya. Jadi kita ini semua anggota kerajaan Allah. Dan kita ini ada di dunia ini saudara ya. Kerajaan Allah itu ada di dunia ini, terdiri atas kita ini orang-orang percaya yang sudah dipanggil Tuhan. Dan kita ini tugasnya menjadi wakil-wakilnya kerajaan Allah. Orang lain bisa mengenal Tuhan melalui kita saudara. Karena mereka kan gimana mereka bisa mengenal Tuhan ya, dari lihat hidupnya kita ini warga kerajaan Allah ini gitu. Dan di sepanjang Alkitab banyak sekali ya bagaimana, khususnya yang kita sedang banyak belajar akhir-akhir ini, bagaimana dampak atau pengaruh dari jemaat mula-mula bagi perkembangan kekristenan, perkembangan kerajaan Allah pada zaman Alkitab waktu itu ya. Bagaimana ketika mereka diberikan kuasa melalui pencurahan Roh Kudus, kemudian langsung pada hari itu ada KKR besar ya, Petrus berkhotbah dan jumlah orang Kristen, orang percaya ditambahkan langsung 3.000 orang. Kemudian setiap hari dikatakan mereka berkumpul tiap-tiap hari mempelajari firman, berfellowship dan lain-lain. Dan mereka disukai banyak orang. Tuhan menambahkan jumlah orang percaya kepada kerajaan Allah yang besar ini begitu. Dan di sini mengedepankan mengedepankan budaya kerajaan ini adalah topik kita selama bulan Desember ini saudara ya. Dan mari kita buka Alkitab kita sama-sama di 1 Tesalonika 1. Di sini ayat kuncinya ada dari ayat 7 dan 8, tapi kita mau baca dari ayat 1 saudara sampai ayat 10. Ini mungkin kekecilan saudara bisa buka di Alkitab sendiri ya, kalau kekecilan. Nah ini saya akan minta, kan ada ayat 1 sampai 10 ya, 5. Yang 5 dibaca sama yang sebelah kiri saya, yaitu deretannya Pastor Doni. Dan yang 5 lagi nanti mulai dari ayat 6 sampai 10 dibaca sama deretannya Irene ya, sebelah kanan saya. Kita baca sama-sama ya saudara, jangan ngebut-ngebutan, saling dengar satu dengan yang lain supaya kompak. Oke, 3, 2, 1. Dari 3, 2, 1. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh.
Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Kamu telah menjadi penurut kami dan menurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di Dia yang berdunia dan akhirat. Karena dari antara kamu firman Tuhan memberikan perkembangan yang kepada dunia dan akhirat saja, tetapi di semua tempat telah tersiap kabar tentang kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri berjerit tentang kami. Bagaimana kami balik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini di Tesalonika, kitab Tesalonika ini adalah surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, gitu ya. Nah, jemaat Tesalonika ini dirintis oleh Paulus sendiri ya, Paulus dan timnya gitu ya. Paulus biasanya berjalan bukan dia sendiri. Dikatakan di sini dari Paulus, Silwanus dan Timotius itu kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Dikatakan demikian. Nah, Tesalonika ini adalah suatu kota yang cukup besar, saudara ya, cukup besar. Dia pusat perdagangan juga karena dia letaknya di pinggiran laut, dia ada pelabuhan gitu ya, Tesalonika. Dan dia adalah ibu kota dari provinsi Makedonia. Nah, provinsi Makedonia ini dulu direbut oleh Romawi, jadi sekarang ada di bawah Roma ya, dan di Tesalonika ini pusatnya gitu ya, ibu kotanya gitu. Di sana itu banyak sekali orang-orang Romawi yang merantau ke sana, terus ada juga banyak orang Yunani di situ dan juga orang Yahudi. Jadi bermacam-macam ada di sana ya, ngumpul semuanya di Tesalonika. Jadi jemaat juga terdiri dari bermacam-macam latar belakang, saudara, di situ. Jadi dikatakan tadi di ayat yang ke-6 ya, ayat ke-6 dikatakan mereka mengalami penindasan. Sebentar, nah, dalam penindasan yang berat dikatakan gitu. Nah, mereka mengalami penindasan, dikatakan begitu ya. Orang-orang bukan yang mengalami penindasan tuh orang Kristen gitu ya, orang-orang percaya. Nah, itu ada yang dari orang Yunani, orang Yahudi gitu, dan juga orang Roma yang bertobat begitu ya. Mereka mengalami penindasan. Dan penindasan ini bukan penindasan yang biasa aja gitu ya, saudara ya. Tapi penindasannya dari berbagai arah gitu ya. Jadi sampai pernah orang-orang, salah satunya ya, orang Yahudi gitu. Orang Yahudi itu dia iri hati karena kok kayaknya mereka berkembang sangat pesat ya, banyak yang percaya kepada ajaran Paulus, percaya kepada Kristus, sampai akhirnya mereka tak mau tangkap Paulus. Mereka nggak ketemu Paulus karena Paulus sudah disembunyikan. Mereka akhirnya tangkap orang-orang di sana gitu, maksudnya yang punya rumah tempat Paulus menginap, sama penatua-penatua yang ada di situ ditangkap, diseret ke pemimpin kota begitu ya. Kemudian tapi akhirnya mereka bisa lepas gitu. Jadi kalau kita baca di, misalnya nanti saudara baca sendiri aja ya, di Kisah Para Rasul 17 ayat 5-10 itu ceritain ada salah satu masalah yang terjadi di sana begitu. Jadi mereka mengalami penindasan dan penganiayaan. Nah, dan tapi di sini mereka dipuji oleh Paulus. Kalau saudara dengar ya, mereka dipuji meskipun penindasan, penganiayaan, tapi jemaatnya itu menerima firman dengan sukacita gitu. Mereka tetap bersukacita menerima firman meskipun dalam penganiayaan. Kemudian mereka juga dikatakan di ayat 9 tadi, Paulus katakan mereka meninggalkan penyembahan berhala. Mereka berbalik, saudara ya, bertobatnya sungguh-sungguh dari penyembah-penyembah berhala. Biasanya itu orang Yunani, bukan orang Yahudi ya, berarti ya. Di sini orang Yahudi ada yang bertobat, orang Yunani juga. Orang Yunani itu apalagi Makedonia ya, dan Akaya, ada provinsi lain namanya Akaya sebelahnya itu.
segala macam dewa itu ada di situ. Mereka nggak mau ketinggalan. Semua dewa asal, maksudnya yang penting jangan sampai ada yang ketinggalan. Mereka menyembah dewa-dewa. Semua mereka dapat dewa dari mana, mereka taruh patungnya. Dewa dari mana, patungnya ada. Dan mereka juga bahkan kalau kita baca terus ya ceritanya, ada satu patung dewa yang tidak dikenal namanya. Itu maksudnya itu Allahnya si Paulus, ya Allahnya kita gitu. Karena mereka jangan sampai ada yang miss, daripada nanti kita salah, mendingan semua dewa ada di situ. Mereka meninggalkan penyembahan berhala dan mereka beralih kepada Allah dan hidupnya yang benar. Sehingga banyak masyarakat orang-orang Yunani yang nggak suka mereka juga gitu ya. Jadi mereka dapat dibenci orang Yahudi, orang Yunani. Dan juga mereka menjadi teladan dalam iman. Kalau kita baca tadi di ayat 7 sampai 8, jadi iman mereka bahkan menjadi contoh banyak orang. Dan juga mereka berharap akan kedatangan Kristus. Ya, jadi meskipun mereka mengalami penderitaan, mereka tetap pengharapannya tetap kuat gitu di dalam Kristus. Dan kita melihat ya bagaimana mereka berjuang. Jadi mereka mengalami hal-hal yang tidak mudah gitu. Perjuangan mereka untuk tetap setia kepada Injil gitu ya, dalam situasi yang sangat nggak kondusif gitu. Dan kemudian kita di sini ya, khususnya dalam minggu ini saudara, seperti tadi yang saya dimulai di awal, saya bicara mengenai value, mengenai nilai. Mari kita lihat apa sih sebenarnya value dari atau nilai-nilai dari jemaat di Tesalonika ini yang dipuji gitu ya oleh Paulus. Nah, kata value ini artinya bisa berbagai macam, tergantung kita pakainya dalam hal apa gitu, membicarakan apa. Kalau mengenai dalam konteks ekonomi ya, saudara, dalam ekonomi ada keuangan, nilai itu value itu merujuk pada nilai uang atau harga sesuatu. Misalnya kita bahas mengenai falas gitu ya, itu nilai tukarnya berapa, nilai ya. Kemudian dalam konteks sosial ya, dalam sosial, value itu merujuk pada prinsip atau norma atau keyakinan yang dianggap penting oleh seseorang atau seorang kelompok. Nah, misalnya dalam keluarga tertentu, nilai yang dianggap penting apa? Kekeluargaan, harus kumpul keluarga, harus makan malam setiap malam bersama, itu kan ada. Tapi ada keluarga yang tidak punya nilai yang sama, mungkin begitu. Dan jadi value itu merujuk pada prinsip, norma atau keyakinan. Kemudian kalau kita bahas mengenai kegunaan atau manfaat, nah value atau nilai seperti seberapa bernilai barang ini gitu ya, atau tidak gitu ya. Kemudian misalnya kita punya mobil rusak gitu ya, pada saat ban bocor di tengah, nggak ada antah berantah, nggak ada bengkel gitu ya, pasti kalau punya dongkrak dan alat-alat mobil tuh pasti bernilai banget saat itu, begitu saudara ya. Dan macam-macam ya, ada intinya value itu contohnya jadi dalam penghargaan atau apresiasi. Nah maksudnya gini, dalam kehidupan sehari-hari value itu juga berarti menghargai sesuatu atau seseorang. Kayak misalnya kita berpendapat, misalnya yang kasih pendapat Pak Jokowi, wah kita menghargai ya pendapatnya dia begitu ya, karena dia orang penting begitu ya. Dan jadi kalau berbicara mengenai value atau nilai ya, nilai sesuatu atau prinsip itu biasanya itu konotasinya itu positif, saudara. Biasanya positif gitu ya. Dan tadi seperti yang udah kita sempat bahas ya, nilai-nilai hidup kita atau values itu nilai-nilai kita ya, menentukan keputusan yang kita buat, pilihan yang kita buat gitu. Itu seperti kompas gitu. Nilai-nilai kita, value kita tuh seperti kompas yang menuntun kita apa yang kita buat dalam segala aspek hidup kita, dalam hubungan, dalam karir gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau kita menikah gitu dengan seseorang, satu orang dengan yang lain value-nya bisa beda gitu ya saudara, prinsipnya, nilai-nilainya bisa beda. Oleh karena itu makanya pernikahan itu nggak gampang, kita harus sama-sama mencocokkan gitu value yang berbeda gitu ya. Prinsip gimana ya, prinsip udah jadi prinsip susah ya saudara, biasanya berubah gitu. Dan juga
value atau nilai-nilai itu menentukan prioritas kita, prioritas apa yang kita ambil, apa yang lebih penting dalam hidup kita. Mungkin kalau keluarga menurut kita hal yang terpenting, mungkin itu yang akan jadi prioritas kita, menentukan pilihan kita, prioritas kita. Kemudian values atau nilai-nilai itu juga menentukan perilaku. Next ya Ben. Menentukan juga perilaku dan tindakan kita, pastinya gitu. Kayak misalnya kayak tadi buang sampah gitu ya. Ada orang tuh gak ada yang sama, tetap aja buang sampahnya di sampah karena memang ya tindakannya udah diatur sama valuesnya kita. Kemudian value atau nilai-nilai itu juga menentukan hubungan kita, gitu ya. Hubungan kita dengan orang lain, menentukan tujuan kita, menentukan ambisi kita, dan juga menentukan kalau menentukan apa respon-respon kita terhadap tantangan, ya, menentukan respon-respon kita terhadap tantangan hidup. Itu adalah nilai-nilai. Dan ada orang mungkin yang dia mempunyai value yang ini ya, terhadap tantangan misalnya yang positif gitu ya. Oh, tantangan ini pasti berlalu, aku pasti bisa. Nah, pasti dia bisa begitu. Tapi ada yang sudah down duluan kalau ada tantangan. Nah, jadi beda-beda begitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian values atau nilai itu juga menentukan identitas kita. Jadi dia menentukan bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Jadi secara kesimpulannya, saudara, next Ben. Kesimpulannya pendeknya ya, saudara ya. Tadi itu panjangnya. Nilai-nilai hidup kita atau values membentuk bagaimana kita berpikir, membentuk bagaimana kita bertindak, dan membentuk bagaimana kita hidup. Nah, itulah values atau nilai-nilai hidup kita, saudara. Nah, bagaimana dengan teks yang tadi kita baca mengenai jemaat di Tesalonika, saudara? Nilai-nilai apa yang dipuji oleh Paulus di jemaat Tesalonika ini? Mari kita buka ya di 1 Tesalonika 1 tadi. Di ayat yang ketiga, Paulus berkata, sebab kami selalu mengingat pekerjaan. Yang pertama apa tadi? Imanmu. Sebab kami, next Ben, kayaknya next dari yang tadi, yang terakhir. Ya, nah itu. Saya next back dulu, back. Di sini yang dipuji back, yang dipuji. Nah, ini adalah kingdom. Saya tambahin kata kingdom ya, saudara ya. Nilai-nilai hidup atau values daripada jemaat Tesalonika, ya, nilai-nilai kerajaan itu ya. Apa yang dipuji oleh Paulus? Next. Yang pertama itu adalah imannya. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, yang kedua, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya, yang dipuji oleh Paulus itu merupakan nilai-nilai hidup dari jemaat saat itu, jemaat di Tesalonika, yaitu iman mereka, kasih mereka, dan pengharapan mereka. Kita bisa katakan bahwa 3 hal ini, saudara, yang merupakan nilai-nilai kerajaan. Amin. Dan kita harap ada semua di kita. Amin ya, saudara, yang membentuk hidup kita. 3 hal itu. Kalau kita ingat 3 hal itu ada di mana, saudara? Ada di 1 Korintus 13 ayat 13. Ini adalah satu perikop yang terkenal banget. Mungkin sebagian besar kita tahu mengenai apa, saudara? Mengenai kasih, ya. Kalau saudara coba buka judulnya kasih ya. Kan itu disebut di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kasih tidak berkesudahan, kasih itu tidak sombong, tidak apa, dan lain-lain semuanya. Ditutup dengan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, tinggal ketiga hal ini artinya semua yang lain-lain bakal berlalu, saudara. Tapi yang penting, yang tinggal, yang kekal adalah 3 hal ini. Ini sama seperti yang di jemaat Tesalonika miliki ya, bahwa yang Paulus
puji itu, Paulus katakan bahwa kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Bukankah itu yang hal-hal yang kekal, saudara? Seperti yang disebutkan di 1 Korintus 13 tadi. Iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kalau sama-sama kalau mau buka 1 Korintus 13 boleh ya. Kita back sedikit ke ayat 7, 1 Korintus 13. Dikatakan bahwa kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Dikatakan begitu. Jadi semua itu akan berlalu. Dan di ayat ke-13 ditutup dengan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tinggal 3 hal ini ya saudara yang kekal. Nah itulah value yang kekal, nilai-nilai hidup orang percaya yang kekal, yang harus kita miliki. Amin saudara. Nah kita lihat ya, jemaat Tesalonika dikatakan Paulus mempunyai 3 hal tersebut. Mereka dipuji dalam hal iman mereka, meskipun mereka mengalami segala penindasan dan kesulitan. Mereka dipuji dalam hal pengharapan mereka dan kasih mereka. Kita lihat ya, karena nilai-nilai yang mereka miliki, outputnya apa gitu saudara ya. Dari nilai-nilai itu, outputnya yang dihasilkan, yang ditunjukkan, yang dilihat oleh orang itu apa? Kita lihat ya, di ayat yang ke-8 dikatakan, karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab, nah next ya, ini outputnya nih, dari value atau nilai-nilai yang mereka miliki. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut. Jadi mereka penuh kasih menyambut Paulus sebagai misionaris ya. Mereka menunjukkan kasih, menerima Paulus di rumah mereka, meskipun Paulus tuh buronan gitu ya. Di mana-mana Paulus ada tuh dicari, mau ditangkap sebenarnya itu Paulus tuh. Jadi nah mereka tetap menyambut dia gitu ya. Artinya mereka praktekkan itu kasih dengan menyambut orang-orang misionaris, orang-orang yang lain, orang-orang yang belum bertobat, mereka menerima dengan sukacita gitu ya. Kemudian output yang lain lagi, tindakan mereka yang lain itu adalah mereka berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Itu adalah tindakan nyata pertobatan saudara. Mereka nggak sedikit-sedikit balik, tapi mereka masihlah menyembah yang ini. Kalau masih menyembah ini enggak, mereka benar-benar berbalik meninggalkan berhala-berhalanya mereka. Nah itu hasil dari nilai-nilai hidup mereka, nilai prinsip-prinsip kerajaan Allah yang mereka miliki itu. Mereka berbalik, mereka bertobat gitu ya. Jadi kalau kita, maksudnya apakah memang itu nilai kita membuat kita bertobat saudara? Bukan sekali doang ya saudara, tapi setiap hari itu perlu ada pertobatan, karena kita masih hidup di dalam daging. Pasti kita ada salah dikit, tapi tadi aku salah ngomong ini, kayaknya nggak perlu deh kayak gitu, lebay deh kan. Maksudnya wah aku bertobat, Tuhan tolong supaya kemudian tolong ingatkan aku, berikan aku kemampuan supaya aku lain kali jangan cepet nyerocos aja begitu terus menyakiti orang lain. Ada seperti itu, ada pertobatan. Apakah ada output seperti itu saudara dalam hidup kita? Kemudian yang ketiga, output lagi apa yang mereka, karena mereka memiliki nilai-nilai kerajaan itu, memiliki values itu, mereka melayani Allah yang hidup dan benar. Mereka melayani gitu ya, mau melayani Allah ya, dengan melayani orang lain ya, melayani orang lain agar orang lain bisa mengenal Tuhan, agar orang lain bisa maju di dalam Tuhan begitu. Nah itu adalah apa yang keluar dari mereka karena nilai-nilai yang mereka pegang, karena values-nya mereka. Kemudian yang ayat
ayat ke-10 juga dikatakan mereka menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya di antara orang mati, yaitu Yesus. Nah, mereka terus menanti-nantikan Allah. Mereka dikatakan bahwa kalau kita ini jalan benar di dalam Tuhan ya saudara ya, kita tuh ada berpengharapan. Di dunia ini ada air mata, ada masalah pasti ya, ada aniaya dan lain-lain. Namun pengharapan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Suatu hari nanti kita akan bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan sudah menyiapkan tempat bagi kita. Kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, itu pengharapannya mereka itu hidup gitu dan berkobar-kobar. Itulah hasil dari nilai-nilai hidup yang mereka miliki, nilai-nilai kerajaan atau values itu, saudara. Dan karena mereka hidup seperti itu, saudara, ya, mereka penuh kasih, kemudian mereka bertobat sepenuhnya dari berhala-berhala. Maksudnya mereka udah gak menyembah itu. Mereka bertobat, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka melayani Allah melayani Allah, dan mereka berpengharapan. Akhirnya hasilnya nama Tuhan dimasyhurkan. Amin, saudara. Amen. Di ayat ke-8, karena dari antara kamu, dari mereka, saudara, firman Tuhan itu bergema kemana-mana. Bukan hanya di Makedonia saja, tapi juga di Akaya, di provinsi yang ini sebelahnya, dan juga di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman mereka kepada Allah. Itu, saudara, itu semua diawali dari values yang mereka miliki. Nah, tentunya values kerajaan kita tahu ya, itu berbeda ya, saudara, dengan values dunia. Ada values kerajaan, kingdom values, ada juga values dunia. Tentunya beda. Coba, ada yang bisa kasih contoh nggak? Apa sih? Satu ada deh, nilai-nilai atau prinsipnya kerajaan Allah yang beda sama nilai dunia. Ada yang mau kasih contoh? Apa yang jelas-jelas beda? Ada? Kiri kasih pipi kanan. Oh, oke. Tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Akhirnya tidak balas kejahatan dengan kejahatan ya, Bu ya. Oke, selalu memberikan yang terbaik. Dan kalau disuruh lari berapa, Bu? 1000 meter apa? Lari lebih gitu kan. Terus ya berjalan gitu ya. Nah, jadi ya Bu Hera. Benar Bu Hera. Tapi nanti ini hadiahnya buat yang pertanyaan lain. Saya ada hadiah, saudara, jadi dengar ya. Oke, itu contohnya ya, saudara. Beda, itu salah satu dan banyak sekali ya. Kalau dunia, kalau mereka sudah menyakiti kita ya kita balas lah gitu kan ya. Atau apalagi jujur. Kadang-kadang ada kita nggak perlu jujur benar-benar, daripada ntar kita dijelekin, terkesan buruk. Nggak apa-apa, kita nggak usah ngomong yang jujur gitu. Jadi mendingan daripada harus minta maaf, mendingan bohong aja gitu ya. Itu nilai-nilai dunia banyak sekali yang berbeda. Dan kalau dunia mungkin disenggol bacok gitu ya. Kalau berani-berani menginikan, asal kamu nggak ngapa-ngapain aku tenang. Tapi kalau kamu mengusik aku, wah jangan macem-macem gitu ya. Nah itu kan nilai-nilai dunia gitu ya. Kalau ada ketidakadilan gitu ya. Nah jadi nilai-nilai value daripada Tesalonika ini itu good news sebenarnya untuk dunia ini, memberikan pengharapan untuk dunia ini. Amin, saudara. Di dunia ini yang sedang menuju kebinasaan, dimana kalau kita lihat berita itu mungkin kita bisa down gitu ya, saudara ya. Kalau kita nggak ingat Tuhan, bahwa Tuhan itu dalam segala hal Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, jadi tersiar kabar mengenai mereka, mengenai Tesalonika ini ke semua tempat, dikatakan seperti itu. Dan saya mau sedikit melihat lebih dekat kepada iman. Kan ada 3 hal ya,
value tadi ya saudara. Apa aja tadi value-nya saudara? Yang pertama iman, kasih, dan pengharapan mereka gitu ya, pengharapan daripada orang-orang percaya ya, bukan orang Tesalonika doang. Itu adalah kingdom values kita. Amin saudara. Amin. Nah, saya mau sedikit melihat kepada iman ya. Itu salah satu dari 3 hal itu ya, dari iman, kasih, dan pengharapan. Salah satu dari value ini yaitu iman. Itu di Alkitab jelas saudara dikatakan gimana kita bangun iman, gimana iman itu bisa timbul gitu. Nah itu jelas kalau di Alkitab. Kalau yang lain pengharapan timbul dari mana ya? Kasih dari mana ya? Gitu kan ya? Kasih mungkin ya Tuhan yang kasih ya. Waktu Tuhan menyelamatkan kita, Dia berikan kita hati yang baru, sehingga hati yang baru itu mampu untuk punya kasih gitu yang besar gitu ya, memiliki kasih seperti kasihnya. Nah tapi salah satu yang dengan jelas Alkitab katakan bagaimana iman itu timbul ya, bisa timbul itu iman saudara. Dari ayatnya itu dari Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, untuk bayi Kristen cukup mendengar firman. Jadi kita pikir, oh kita dengar aja ya, dengar semua khotbah yang ada, setiap hari dengar YouTube, nanti pasti imanku timbul gitu ya. Mungkin nah, kalau bayi mungkin cukup saudara ya, dengar gitu ya, mendengar firman. Nah Tuhan kan kasih benih iman, maka dia percaya. Kalau bayi Kristen, bayi cukup gitu ya. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh saudara. Dia gak mau kita jadi babies terus, jadi bayi terus gitu ya. Lagian siapa yang mau jadi bayi terus ya saudara? Jadi bayi itu banyak keterbatasannya, bener kan ya? Mau apa gak bisa ngomong, cuma bisa oe gitu. Nanti disalah artikan oleh orang tuanya. Dia padahal pipis, orang tuanya kasih susu, misalnya begitu. Nah, jadi kita gak mau terus-terusan jadi bayi. Dikatakan iman itu dikatakan timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Dan sebaliknya ada beberapa ayat berkata, Yakobus 2 ayat 20 berkata, iman tanpa perbuatan itu ada iman yang kosong gitu. Iman yang kosong. Kemudian ada juga iman tanpa perbuatan adalah mati gitu ya. Sering kita dengar begitu ya. Jadi iman satu-satunya dari 3 itu yang saya sementara ini lihat dibahas secara khusus bisa gitu loh ya, kita iman tuh bertumbuh dan lain-lain, itu iman gitu. Malah kalau iman tanpa perbuatan bisa mati imannya gitu ya, malah kontrasnya gitu. Tadi di Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Nah mengenai pendengaran ini kita pernah beberapa seri bahas gitu ya. Kalau saudara masih ingat dulu, pendengaran ini dari kata aslinya itu bukan sekedar dengar ya saudara, kayak gini dengar sambil lalu, enggak gitu ya. Pendengaran itu bukan cuma sekedar dengar, maksudnya dari bahasa aslinya. Kalau kita runtut sampai dari bahasa Yunani, bahkan sampai perjanjian lama bahasa Ibrani, mendengar itu artinya itu mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan. Kalau bahasa Ibrani itu pakai kata shema, ya pastor, benar ya. Kalau berkaitan dengan firman Tuhan, itu kata mendengar itu artinya dalam banget saudara ya. Mendengar dengan sungguh-sungguh dan melakukan gitu. Mendengar dengan penuh perhatian dan melakukan. Melakukan perlu ketaatan, meskipun tidak sesuai dengan mood perasaan kita, gitu ya saudara. Nah kita meskipun disuruh ampuni, aduh ini aku lagi kesel sama dia, ternyata aku baca firman pas disuruh mengampuni, nggak mood, nggak usah sekarang, nanti aja. Nah gitu ya. Tapi itu berarti kita nggak benar-benar mendengar. Karena kalau mendengar menurut Alkitab itu adalah mendengar sungguh-sungguh dan melakukan gitu. Oleh karena itu iman bisa tumbuh ya saudara ya, kalau kita mendengarnya versi Alkitab itu. Nah iman timbul oleh pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang yang dengar firman Tuhan, pernah nggak saudara tahu
dengar firman Tuhan, banyak ke gereja, baca Alkitab. Tapi kok kalau marah kayak gini ya? Kata-kata kasar, sakitin orang, keluar semua. Ini firmannya kemana ya? Gitu. Pernah nggak saudara ngomong? Ini orang setiap hari baca firman Tuhan, tapi kok kayak gini ya? Masih maksudnya ya masih suka bohong atau masih suka gosip gitu. Firmannya kemana ya? Gitu. Itu mungkin dia cuma sekedar dengar ya saudara ya. Dia nggak taat mau melakukan gitu, nggak disiplinkan diri. Nih misalnya firman Tuhan mengatakan, tegurlah anak-anakmu dengan kasih gitu ya. Jangan dengan kemarahan sampai tawar hatinya anakmu. Misalnya begitu. Ini orang tua nih ya, ngomongin orang tua. Nah, orang tua kan sudah baca, mendengar, merenungkan gitu kan ya firman Tuhan. Nah, tapi dilakukan nggak? Taat nggak melakukan firman Tuhan gitu? Kan firman Tuhan bilang janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya gitu-gitu dan lain-lain ya. Nah, bapak-bapak, emak-emak gitu ya. Kalau misalnya anak kita menjengkelkan banget gitu ya, bahkan menyakitkan hati kita, apakah kita ikuti saja yang menurut kita benar? Wah, ini anak harus dikata-katain nih, mungkin saking kita sakit hatinya ya, ngata-ngatain sampai keterlaluan begitu ya. Wah ini terus habis itu, tapi firman Tuhan bilang nggak boleh gitu, ya kan? Jangan sampai itu anaknya itu tawar hatinya, sakit hati. Tapi enggak, emang dia pantas digituin. Kalau nggak siapa lagi yang mau gituin dia, gitu kan? Nah. Apakah kita mikir seperti itu atau kita pilih tunduk dan taat firman Tuhan gitu? Kita siapapun kita nggak bisa ngubah orang ya kan? Kita udah pernah bahas itu ya. Yang bisa ngubah orang itu cuma Roh Kudus. Yang bisa menginsafkan seseorang itu cuma Roh Kudus melalui firman Tuhan gitu. Kita milih mana nih? Apa kita pilih tunduk taat firman Tuhan, mengajar, mendidik anak-anak dengan kasih, mengizinkan Roh Kudus yang bekerja dan mengubah dia? Nah, kita perlu introspeksi mungkin ya sebagai orang-orang tua gitu ya. Apakah kita mengharapkan anak kita maksudnya langsung dengar? Apakah kita sudah setia mengajarkan firman setiap saat seperti yang Alkitab suruh gitu. Alkitab kan suruh, ajarilah anakmu firman, baik kamu duduk maupun berdiri, kamu lagi makan, kamu lagi ngapain, ajarinlah itu firman Tuhan kepada anak-anakmu. Ada itu ayatnya saudara ya di Amsal. Nah, kita perlu introspeksi gitu ya. Nah, kalau belum ya jangan harap anak bisa langsung dengar gitu 1-2 kali kita kasih tahu gitu ya. Ini tadi contoh buat bapak-bapak gitu ya. Atau mungkin anak-anak muda gitu ya, anak muda. Kalau udah tahu firman Tuhan berkata itu salah gitu ya, kamu sudah mendengar, kamu tahu gitu ya, udah tahu. Nah ini sekarang nih dilakukan nggak gitu kan? Contohnya misalnya firman Tuhan berkata nih menurut firman Tuhan itu kan laki-laki ya sama perempuan begitu kan ya. Laki-laki itu pasangannya yang perempuan gitu ya. Tapi aku ketertarikan terhadap sesama jenis gitu ya. Masa ini salah gitu, misalnya gitu ya. Tapi aku merasa ini benar. Aku merasa hatiku sejahtera gitu ya. Aku merasa cocok begitu dengan ini, dengan pasangan. Aku merasa bisa saling menguatkan gitu. Nah, kembali lagi. Nah, itu firmannya kemana gitu kan ya saudara ya. Sama aja seperti orang yang masih ngata-ngatain orang atau marahin padahal setiap hari baca firman Tuhan gitu saudara. Jadi kembali lagi ke poin saya tadi bahwa ini satu-satunya ya saudara dari iman, kasih dan pengharapan, satu-satunya yang bisa timbul, bisa bertumbuh itu iman yang sampai saat ini yang saya lihat di sini gitu ya, di Alkitab gitu. Caranya ya dengan iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Dan kalau sesuai dengan bahasa aslinya di Alkitab, pendengaran bukan cuma sekedar dengar Bapak Ibu ya, tapi dengar, merenungkan dan dilakukan. Taat, ya, dan melakukan. Nah, kemudian, nah intinya, saudara, kalau yang kasih
kasih, oke, mengenai kasih sekarang ya saudara. Kalau kasih ya seperti tadi, saya percaya bahwa saat Tuhan menebus kita, Dia memberikan kita hati yang baru, itu Dia memampukan kita untuk mengasihi, begitu. Dan nah, hanya kadang kan kasih menjadi tawar ya. Itu kasih menjadi tawar kembali lagi karena kita tidak mau tunduk pada firman. Bisa begitu juga. Dan kembali lagi urusannya sama iman tadi, bagaimana kita membangun iman gitu. Dan pengharapan ada. Setiap kita menanti-nantikan saatnya kita bertemu muka dengan Kristus, dan dalam kesempurnaannya pengharapan ada dalam kita, begitu ya. Nah, tapi yang firman Tuhan jelas agar, nah, tapi yang firman Tuhan jelas bagaimana apa ya dari 3 hal itu yang bisa dibangun itu adalah iman. Iman kita bisa timbul gitu ya dari pendengaran akan firman Kristus. Iman kita semakin bertumbuh. Di Yakobus 1 ayat 2 dikatakan iman tumbuh melalui pencobaan-pencobaan atau masalah-masalah yang kita alami. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Nah, dikatakan iman juga bertumbuh dari segala macam pencobaan dan kesulitan yang kita hadapi, begitu. Kemudian mengenai iman lagi ada Alkitab sebutkan bahwa hidup kita ini adalah pertandingan iman. Ingat ya saudara ya, pernah dengar ya bahwa hidup kita ini adalah pertandingan iman. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, kalau misalnya kita mikir pertandingan iman itu apa ya? Kalau saudara agak bingung ya mengenai firman Tuhan, saudara jangan stop di situ. Jangan langsung cepet-cepet telepon Pastor Doni, ya saudara ya. Tapi saudara coba baca dari ayat sebelumnya atau ayat sesudahnya. Nah, biasanya itu ada penjelasan. Kalau kita susah mengerti pertandingan, dikatakan kan iman tuh pertandingan iman. Bertandingan ada pertandingan iman yang benar, begitu kan ya. Kalau kurang paham pertandingan iman apa, coba dibaca dari sebelum itu ayat 11-nya, saudara. Tadi kan ayat 12. Dikatakan di ayat 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semua itu. Itu dosa-dosa gitu ya, ada disebutkan di sebelumnya. Kejahatan dan lain-lain. Jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Nah, itu yang perlu dikejar. Itulah pertandingan iman berarti kan saudara ya. Bisa ya kalau susah-susah kita ngerti pertandingan iman itu apa ya. Artinya kita harus kejar itu semua yang baik-baik itu. Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Ibadah bukan ibadah di gereja aja saudara. Ibadah yang sejati itu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Amin saudara. Kemudian itu yang dikejar ya. Dia kan dikatakan di ayat 11, jauhi semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Semuanya itu apa yang dijauhi saudara? Ayat sebelumnya lagi saudara, gitu ya, ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah itulah ya saudara. Kalau mau mengerti ayat bisa lihat dari ayat sebelumnya, sesudahnya gitu ya saudara ya. Oke. Nah, jadi karena begitu banyak ayat yang Tuhan ajarkan kepada kita yang melalui firman Tuhan mengenai iman. Jadi saya percaya bahwa bila iman kita bertumbuh, saudara, maka saya yakin kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama tidak akan tawar. Amin, saudara? Itu ngefek ke yang lain, saudara ya. Kemudian kalau iman kita bertumbuh, saya yakin pengharapan pun akan terus berkobar dalam hati kita. Amin? Nah sekarang saya mau tes saudara, ini yang ada hadiahnya nih. Bagaimana agar iman kita terus bertumbuh, semakin kuat dan menuju kesempurnaan. Kan kesempurnaan iman nanti ya, pada saat selama kita hidup kita masih belum sempurna, masih berjuang terus. Nah,
Bagaimana agar iman kita terus bertumbuh, semakin kuat dan menuju kesempurnaan. Nah, ini hadiahnya sih cuma beng-beng saudara ya. Ayo. Kalau ada yang mau jawab, angkat tangan langsung jawab. Kalau nggak saya tunjuk nanti. Bagaimana agar iman kita terus bertumbuh, semakin kuat dan menuju kesempurnaan? Udah? Kurang menarik lagi. Kurang nantang. Kurang berani jawab. Harusnya coklat yang Valentine itu yang gede. Oke, kalau gitu aku tunjuk deh. Kirim. Oke, aku mau tunjuk. Hah? Enggak, yang di tengah ini yang ganteng. Yang tengah, semuanya ganteng sih. Yang di tengah ini. Siapa namanya? Wedi. Hah? Wedi. Oke. Gimana supaya iman kita bertumbuh dan semakin kuat dan menuju kesempurnaan? Supaya iman kita kuat harus banyak relasi sama Tuhan. Seperti saat teduh, kemudian belajar PA juga kan kayak belajar berkelompok gitu. Jadi di situ kita harus belajar bukan hanya kayak kita ibadah aja, tapi bagaimana kita harus benar-benar ada relasi sama Tuhan. Jadi kayak ya seperti tadi berdoa, membaca kitab ya saat ini. Thank you, Wedi. Oke, satu lagi. Bagaimana iman kita bisa, mungkin ada yang lebih melengkapi gitu ya dari yang tadi saya sampaikan. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh dan semakin menuju kesempurnaan? Boleh, Pak Afung boleh nggak? Gimana supaya imannya Bapak bertumbuh? Tapi dirasa aja gitu ya Pak. Oke. Kalau gitu betul gitu deh. Makan ke anaknya aja Pak. Kalau nggak bisa makan beng-beng. Oke. Coba saya mau tanya Yusta. Bagaimana supaya iman kita bertumbuh dan semakin menuju kesempurnaan? Dengan cara bersekutu dengan Tuhan terus-menerus dan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Oke, benar. Ada yang mau nambahin tapi nggak ada hadiahnya habis. Nggak ada yang mau nambahin. Pastor ada yang mau nambahin, Pastor? Atau sudah lengkap semuanya? Roma 10:17 tadi jawab. Roma 10:17 apa itu? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan ingat ya saudara, bukan cuma didengar, tapi direnungkan dan taat melakukan. Itu kita melatih iman kita, amin. Ya, jadi pertandingan iman tuh kita harus latihan saudara. Kalau kita ikut tanding, tapi kita nggak pernah push up latihan, maksudnya push up latihan ya maksudnya. Kalau kita ikut, kalau orang anak saya kan lagi ikut sepak bola ya, lagi ikut sepak bola. Tapi pertama sebelum main bola dia harus lari dulu keliling lapangan, harus push up dulu. Terus apaan aja latihannya, Ben? Latihannya kalau ikut after lari-lari, terus stretching. Itu bantu nggak Ben supaya mainnya lebih bagus? Bantu ya. Nah gitu ya saudara, itu sederhana sebenarnya. Jadi prinsip-prinsip dalam kehidupan kita tuh banyak yang sebenarnya sederhana membantu kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Amin saudara. Nah next pertanyaan untuk yang belum ditanya. Oh udah nggak ada hadiahnya ya, gak usah deh. Oke. Nah, last but not least, yang terakhir namun tidak kalah penting, ya bahkan penting, saudara ya. Nah, semua hal ini kalau saudara lihat tadi di ayat yang ketiga, next Ben, itu semua perlu effort, semua itu perlu usaha, saudara ya. Coba next Ben. Semuanya di iman itu, pengharapan itu, dan kasih itu semua didahului oleh kata kerja, kalau nggak kata sifat, saudara ya. Artinya kita harus aktif, saudara. Dikatakan di situ, sebab kami selalu mengingat
pekerjaan imanmu, ya ingat iman tanpa perbuatan tuh mati, saudara ya. Iman tidak disertai tindakan tuh mati. Kalau dalam bahasa Inggrisnya work of faith gitu. Kemudian yang berikutnya kami selalu mengingat usaha kasihmu. Dalam bahasa Inggris labor of love, ya. Kasih itu perlu pengorbanan. Makanya disebut sana labor. Labor itu kerja keras. Bukan yang sekedar usaha ya. Labor itu kerja keras, saudara, beda. Kalau usaha itu effort, tapi kalau labor itu benar-benar kerja keras, berusaha keras untuk bisa mengasihi. Kemudian yang berikutnya patience of hope, pengharapan dengan kesabaran, dengan penuh kesabaran. Nah, semua ini didahului oleh kata sifat, kalau nggak kata kerja, saudara. Jadi nggak cukup iman, pengharapan, kasih, tapi diperlukan effort, suatu usaha, ya saudara. Dan dikatakan ya seperti yang di sini ya, dari pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu. Dan ketiga values tadi ini, saudara ya, jadi iman, kasih, dan pengharapan. Ketiga nilai-nilai ini itu adalah value atau prinsip atau nilai-nilai atau karakteristik dari orang-orang percaya, dari kita semua. Amin, saudara. Itu adalah keunggulan dari kita orang-orang percaya, saudara. Jadi bersukacitalah, saudara ya. Kita semua memiliki itu. Bersukacitalah, dan hendaklah ketiga hal tersebut terus hidup, bertumbuh, nyata dari kehidupan kita. Dan kiranya kita semakin disempurnakan dari hari ke hari. Amin, saudara. Mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Engkaulah Tuhan.
siapkan roti dan anggur yang ada diberikan tadi. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu pada hari ini ya Tuhan berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Engkau sendiri yang berkarya dalam hati setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Engkau bukakan setiap pola pikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkasih karunia kepada setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Engkau bukakan, Engkau singkapkan ya Tuhan yang terselubung. Ujilah hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan pada sore hari ini ya Tuhan. Sehingga kami tahu ya Tuhan apa yang baik dan berkenan ya Tuhan bagi Engkau ya Tuhan. Yang bisa ya Tuhan kami persembahkan melalui hidup kami ya Tuhan. Bapa, kiranya seperti lagu yang kami nyanyikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Pada sore hari ini Tuhan kami mau mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan ya Tuhan, untuk mengingat akan kebaikan-Mu, akan karya salib-Mu bagi hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita semua percaya bahwa roti yang ada di tangan kita ini adalah manifestasi dari tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita? Mari kita makan bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan kita ini merupakan manifestasi dari darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, karya-Mu yang terbesar dan termulia dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau terus bekerja dalam hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Berdaulat dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tetap berdiri saudara. Saudara, mari kita ucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan taat, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa dan penghidupan hidup yang kekal. Amin.
kembali, saudara.